Oke, yuk. Biar saya yang ngerekam aja. Nanti saya share. Oke. Nah, jadi kita latihan olah nafas itu terdiri dari olah nafasnya iya, olah fisiknya iya, tapi ada hal lain yang nggak kelihatan, yaitu olah fokus gitu ya, rasa gitu ya. Jadi teman-teman ketika kita berlatih, rasa dan feel kita juga main. Nah, jadi jangan sampai berpikir ini hanya nafas dan gerakan. Enggak. Justru yang paling penting itu rasa. Kita ngerasain, kita hadir ketika berlatih. Sehingga nanti konsentrasi kita akan jauh, sedikit demi sedikit akan terlatih gitu ya. Nah, ini yang menurut saya harus kita ini. Jadi prioritas pertama ketika latihan adalah feel-nya. Teman-teman benar-benar fokus, ngerasain, ngikutin gitu ya. Hadir pada saat berlatih. Itu fokus yang pertama. Gerakan nomor sekian. Gerakan salah-salah itu oke. Beda itu nggak apa-apa. Jadi teman-teman nanti ketika berlatih, gerakan misalkan lupa nih tengah-tengah. Nggak apa-apa, yang penting konsentrasi terus. Yang ingatnya aja. Gitu ya. Misalkan lagi gerakannya 5 gerakan. Pas gerakan kedua lupa, ya udah 1 dan 2 aja. Gitu ya. 1 dan 2 aja diulang-ulang. Nanti saya cek satu-satu. Gitu ya. Jadi rasa itu, feel, konsentrasi itu pegang peranan nomor 1. Kedua, nafas, gitu ya. Prioritas kedua tuh nafas. Sesulit apapun ketika kita berlatih, nafas harus terus dikendalikan. Tidak boleh ada nafas lain selain yang sedang dilatih. Nah, ini kasusnya gini. Kang, nafasnya itu patokannya apa? Nah, karena kita pemula, saya cuma bilang, kita cuma punya satu patokan aja, yaitu buang nafas harus habis. Mau nariknya cepat, mau nahannya pendek, nggak apa-apa. Yang penting buang harus sampai habis. Ya, ini dipegang ya. Buang harus sampai habis. Biasanya ketika awal-awal, oke. Pas tengah-tengah, nafas ke-10, ke-11, kita tuh jadi sulit ngatur. Ya, ketika kita sulit ngatur, biasanya kita pengen nafas biasa, pengen istirahat gitu ya. Itu wajar. Kenapa pengen istirahat? Karena badan kita itu terkondisi kurang oksigen, dia pengen banyak oksigen. Kita digoda untuk apa namanya? Kita digoda untuk ngambil oksigen seperti biasa. Nah, ketika itu terjadi, teman-teman harus menolak itu. Jadi ketika pengen nafas biasa, nggak boleh, harus tetap nafas dada misalkan, atau nafas perut, walaupun jadi cepat, ya. Jadi misal tengah-tengah capek banget nih, ya udah posisinya diam tapi nafasnya tetap yang sedang dilatih, walaupun jadi cepat. Patokannya buang harus sampai habis, ya. Saya nggak mau ngasih panjang-panjang buat yang di awal, pegang 2 hal ini. Gitu ya. Yang pertama, prioritas awal adalah feeling, gitu ya, rasa. Konsentrasi, fokus ada di sini. Nah, yang kedua, selama berlatih selalu buang nafas sampai habis. Gerakan itu malah yang ketiga. Gerakannya beda, salah, nggak ada yang salah sih. Beda gitu ya, lupa segala macam, itu nggak penting. Yang penting pegang feeling, pegang fokus konsentrasi, dan pegang si nafas. Gitu ya, buangnya sampai habis. Nah, ini patokan 2 yang saya ingin sampaikan di awal. Gitu ya. Nanti di akhir latihan kita akan diskusi. Semoga teman-teman bisa nanya sekritis mungkin apapun yang teman-teman jadi pertanyaan gitu ya. Nah, Kang, urutan latihan gimana? Urutan latihan itu sebetulnya bukan di nafas, tapi kita malah akan latihan dulu kepekaan, gitu ya. Nah, sekarang teman-teman kita mulai latihannya, duduk seperti biasa, badannya tegak, ya. Duduk, lurusin punggungnya. Ya, oke. Ambil posisi yang enakan, goyang-goyang sedikit sampai kita ini mungkin bahunya kurang pegel atau apa, goyang-goyang dulu aja. Gitu ya. Siap ya? Bisa kan goyang-goyang? Oke, nice. Bagus. Oke. Nah, teman-teman sekalian pastinya tahu ini dong, tahu kolam renang ya. Ya, kolam renang isinya air gitu ya. Teman-teman sekalian, kita bayangkan kita sedang ada di dalam kolam renang, tenggelam di bawah, gitu ya. Artinya sekeliling kita tuh air semua. Kebayang ya? Sekeliling kita air semua. Sama, sekeliling kita juga kan udara semua. Maka sekarang yang kita mau lakukan adalah merasakan udara. Jadi tangan teman-teman kayak gini, depan-depanan. Kalau anak SD digoyang-goyang gini bisa kan ya? Goyang-goyang tangan gini bisa?
Coba goyang-goyang. Set, set, set. Kerasa ada udara ngegesek ke jari-jari ya? Ya, pasti kerasa. Semua orang pasti kerasa. Pelankan. Secara bertahap pelanin, tetap rasain gesekan udara di jari-jari telapak tangan. Ya. Awalnya kan kalau kencang mah pasti kerasa, ada udaranya ngegeseknya cepet ya. Sekarang secara bertahap, pelanin sampai kita, tapi dengan tetap merasakan gesekan udara. Makin pelan, makin bagus. Sampai kerasa si gesekan udara di sela-sela jari. Sebentar, saya cek dulu semuanya. Ya. Walaupun ini kelihatannya kayak main-main, tapi saya minta teman-teman lakukan saja dulu. Ya, ini teknik yang nanti akan membuat latihan teman-teman kualitasnya meningkat drastis. Hanya dengan ginian aja. Sok dimulai dengan tenang, dengan fokus, gerakan tangannya mendekat dan menjauh. Rasakan gesekan udara di sela-sela jari. Makin pelan, makin bagus. Ya, makin pelan, makin bagus. Terus konsentrasi dulu. Rasakan gitu aja dulu. Ya, saya kasih waktu sambil saya cek satu-satu. Ya, ikutin dulu ya. Kita udah mulai masuk ke tahap yang pertama berlatih. Nggak usah ngatur nafas kok. Yang penting gerakan tangan ke depan dan mendekat dan menjauh gitu ya. Insya Allah kerasa ya. Oke. Rasain terus. Sambil bayangin kita itu ada di dalam sebuah kolam isinya air gitu sekeliling kita. Jadi ketika kita bergerak, kita bisa ngerasain air itu. Makin pelan, makin bagus. Iya, bagus. Iya, gitu. Sok terus tidak. Makin pelan, makin bagus ya. Jauhin nggak apa-apa. Jauhin, coba kalau jauhin, terus deketin. Nikmati dulu sensasi kita main airnya. Ya. Terus boys. Terus Ibu Nani. Iya, bagus. Nah, ini kayak main-main, tapi ini adalah, Kang, ini kita lagi ngapain gitu ya. So, teman-teman sambil terusin ya. Kang, ini saya lagi ngapain? Ini adalah proses kita melatih konsentrasi kita supaya fokus di saat ini. Karena kita sepanjang hari banyak mikirin macam-macam. Sekarang cuman kita mikirin satu. Rasakan saja gesekan udara biarkan si otaknya istirahat dulu, biarkan otaknya tenang, lewat menikmati si gesekan udara dengan jari-jari tadi. Kadang-kadang teman-teman ngerasain di tangan, di lengan gitu ya, begitu bergerak, ada merinding-merinding, nikmati itu. Ya, ini adalah tadi proses membiarkan otaknya istirahat dulu. Dan kita akan naik kepekaannya. Ya, otomatis kalau teman-teman menikmati, kepekaan bakal naik. Kita bakal merasakan sensasi yang biasanya kita nggak rasain. Ada, tapi kita abaikan. Setiap hari sepanjang dari pagi, teman-teman pasti gesekan dengan udara. Pasti dong harusnya ada input itu. Tapi pas pagi-pagi kita mikir yang lain, ini diabaikan. Nah, sekarang hari ini, saat ini, kita memikirkan hal kecil ini aja dulu. Oke, bisa ya? Oke, bagus. Yes. Masih bergerak. Masih enakan. Iya, bagus. Nice. Sip, bagus. Set. Tangannya taruh depan, hadap-hadapan. Gitu ya. Goyangin gini. Cus. Cus. Kalau dari samping kelihatannya gini. Set. Gitu. Gitu ya. Rasakan gesekan udara. Kadang-kadang teman-teman akan ngerasain kayak ada setrum-setrum kecil. Ya, makin pelan makin bagus. Santai aja, set gitu ya. Kadang-kadang teman-teman akan ngerasain kayak ada magnet. Kayak pegang bola, kayak pegang per. Kayak magnet sih kalau yang gini mah lebih tepat. Ya,
Walaupun kita dulu udah pernah, nikmati saja, karena kita latihannya sekarang. Ya, teman-teman yang punya dasar, izinkan dirinya untuk berlatih yang terbaik. Materi sederhana ini aja dulu. Ya, karena ini akan membangun materi. Oke. Itu ya, nikmatin. Nggak usah dipikirin ya, ini tuh apa, nggak usah mikir, nikmatin aja. Kita kayak main air, masuk ke sungai, ada alirannya, tangan kita dicelupin, ini nikmati aja alirannya. Nggak usah mikir jauh-jauh. Oke. Oke, good. Masih jauh, dekatkan lagi, set, luas, deketin lagi, ces, gitu. Terus luas lagi, jauhin lagi, deketin lagi, rasakan semua sensasi yang ada, baik itu grenyam-grenyam, gesekan-gesekan, kayak pegang magnet, kayak pegang per, rasakan itu semua. Nikmati aja dulu. Peng. Ya, betul. Terus ya, saya bantu dulu di setting sebentar. Terus. Nah, terus. Ya, nikmati ya. Kalimatnya adalah nikmati saja semua sensasinya. Kok gini ya? Oh, ini enakan ya. Nikmati semuanya. Kita belum masuk ke olah nafas. Jauh, masih jauh. Terus dihadap-hadapkan lagi, terus dibuat muter-muter lagi kayak tadi. Ya, muter, geser. Rasakan gesekan antara telapak tangan kanan dan kiri. Walaupun dia nggak kena, tapi kerasa ada kayak ngegesek gitu. Nah, rasain itu. Kenapa, Kang, terasa seperti itu? Karena di badan kita, syaraf-syaraf yang ada badan kita di muka dan telapak tangan punya jumlah syaraf yang sangat-sangat besar dibandingin kulit yang lain. Jadi tangan kita tuh sebetulnya sangat peka. Nah, ini kita merasakan tekanan-tekanan ini pakai syaraf-syaraf juga. Gitu ya. Nah, kita sedang latih bagaimana syaraf kita bisa merasakan tekanan-tekanan atau gesekan-gesekan, gitu ya. Terusin. Oke. Teman-teman yang baru gabung, simpel aja kok. Cuman ngegerakin tangannya begini, sambil ngerasakan gesekan dengan udara. Gitu ya. Logikanya kalau kita cepat-cepat kan kerasa gesekan udara, berarti udaranya ada. Gitu ya. Berarti kita kekepalaan pun harusnya ada. Tinggal kita tenang aja. Oke. Oke, good. Sekali lagi, lebarin lagi, jauhin, terus deketin, deketin. Merinding biasa, ya. Ketika mendekat, teman-teman bakal ngerasa itu ada kayak tekanan gitu ya. Tapi nggak kerasa pun nggak apa-apa. Yang penting gesekan. Yang pertama paling gampang itu kan gesekan. Gitu. Belum semua bisa tekanan di awal. Gitu ya. Jauhin lagi. Oke. Jebret, naik lagi, jauh lagi, dekat lagi, tes gitu. Ya, bagus. Oke. Oke. Tangannya hadap-hadapkan lagi. Oke, gini. Rasain goyang-goyang sedikit. Gerakannya adalah kita bergerak doang. Tarik ke sini. Sambil ngerasain ya gesekan gitu. Dorong depan. Cas. Jari-jarinya dibuka lebar. Dibuka lebar, dorong ke depan. Set. Rasain gesekannya. Set habis. Sorry. Gesekan kalau udah penuh, udah jauh gitu ya, mentok, tarik lagi. Nggak usah ngatur nafas apa-apa. Gitu lagi. Gitu. Jari-jarinya dibuka lebar. Terus, set, gitu. Gitu lagi.
Peng. Rasakan gesekan dengan udaranya. Terus. So. Makin pelan makin bagus ya. Awal-awal ini kalau teman-teman latihan kayak apaan ini gitu ya. Tapi ini adalah teknik paling sederhana di mana kita kan mau latihan olah nafas, olah energi. Kita harus kenal dulu energi itu seperti apa, rasanya seperti apa. Nah, latihan sederhana ini akan membuat kita menuju ke arah mengenal energi itu. Ya. Badan kita akan jadi makin peka, bakal kerasa tuh ada sesuatu, ada dorong-dorongan sedikit, walaupun sedikit, itu berarti teman-teman oke. Ada gerenyam-gerenyam mungkin di ujung-ujung jari, itu berarti teman-teman sudah peka. Ya. Ada kayak magnet gitu ya, kayak balon gitu, itu berarti teman-teman sudah bisa sebetulnya ngerasain, walaupun sedikit. Ya, kita selalu berpikir positif, kalau ada tekanan, ada gerenyam-gerenyam, ada tolakan gitu ya, itu berarti teman-teman udah bisa, walaupun sedikit. Ya, sedikit kalau kita fokus, nanti dia akan membesar. Terus masih, ayo masih dikit lagi. Yuk ikutin ya, ikutin ya. Ikutin ya. Ini kayak sederhana, tapi teman-teman yang gini, dalam pengalaman saya kadang-kadang dari dulu ngelatih, step ini suka dilewat dulu. Akhirnya apa? Ternyata step sederhana ini kalau dilewat, nanti latihannya hilang fokus gitu. Apa ya? Jadi kurang efektif. Nah, sekarang kita nggak mau ngelewat ini. Gitu ya. 1 menit lagi. 1 menit lagi rasain dulu aja gesekannya gitu ya. Kalau ada tolakan, rasakan tolakannya. Kalau ada gerenyam-gerenyam listrik, rasakan listriknya. Nikmati ketika bergerak. Ya, belum ngatur nafas, belum apa. Set. Oke, nice, bagus. Oke, nah tangannya sekarang taruh di atas, paha buka ke atas. Tegak badannya. Oke, nah ya. Teman-teman sekalian, nanti di akhir sesi kita akan tanya jawab gitu ya. Nanti teman-teman ceritain tadi kerasanya seperti apa. Yakin pede aja gitu ya. Ceritanya ya, Kang, saya ngerasanya gini. Kang, saya ngerasanya biasa aja tuh gitu ya. Nanti ceritain. Nah, sekarang kita juga akan mulai ke teknik nafas ya. Teknik nafas yang pertama dan paling penting adalah nafas perut. Nafas perut kenapa penting? Nafas perut ini berfungsi nyimpan energi gitu ya. Membangkitkan energi yang sudah kita punya dan nyimpan energinya. Ini penting. Kalau nanti teman-teman kita kita skip nafas perutnya belum bagus, kita latihannya bisa besar, bagus, segala macam energi, tapi begitu disimpannya cuma sedikit gitu ya. Ya berarti berikutnya latihan cuma sedikit gitu ya. Jadi maka ini jadi nafas yang paling penting. Ya, simple caranya, tarik nafas lewat hidung, otot perut dikembungkan. Dari sini kembungin, tarik, kembungin ke depan. Gitu ya. Setelah penuh, buang, kempesin. Nah, tapi jangan diem cuma kempes gini, kempesin banget gitu ya. Sampai habis banget udaranya, buangnya lewat hidung lagi ya. Kalau udah habis banget, nggak bisa keluar lagi, baru tarik lagi pelan-pelan. Tarik lagi, gitu. Tak, udah penuh, buang pelan-pelan lewat hidung. Atau perutnya kempesin. Set, habis banget, baru boleh lagi. Yuk dicoba. Ya, simple. Teorinya simple. Tapi kalau benar, nanti teman-teman ada feel sesuatu. Ya, sok mulai nafas perut, tarik lewat hidung, kembungin otot perutnya, kembangkan otot perutnya. Terus pas buang, kempesin otot perutnya, buangnya harus sampai habis banget, baru boleh tarik. Kalau nggak habis, kalau belum habis nggak boleh tarik. Itu kunci ya, buang nafas sampai habis adalah kunci paling utama. Maka buang sampai habis. Ya, pikiran, perasaan kita memperhatikan pergerakan otot perutnya. Ketika narik, kita tahu dia, oh gini narik tuh. Pas buang, oh kempes tuh seperti ini ya.
habis banget, baru tarik pelan-pelan. Ya. Iya, ini bagus nih. Terus, konsentrasi ya. Fokus, rasain dulu. Kalau kita latihan tanpa gerakan seperti ini, biasanya suka ngelamun. Makanya supaya nggak ngelamun, perhatikan pergerakan otot perutnya. Ya, harus buang sampai habis ya. Bu Nani, Bu Ais, Teh Ida, Teh Is, terus Kang Dwi, Kang Boy, Pak Yuniarto, sama Ibu, terus Kang Dharma, Kang Kamarudin, Kang Eka. Harus sampai habis ya. Kalau nggak habis, latihan jadi sangat gampang, artinya teman-teman nggak akan dapat manfaat yang maksimal. Kalau sampai habis, latihan sederhana nanti akan jadi berat. Ini yang kita kejar ya. Latihan itu harus berat. Teman-teman tuh pasti bisa. Ya. Mending latihan berat sekarang daripada nanti ketika harus nerapi energinya kurang gitu ya. Lebih baik kita lagi sehat maksimalkan latihan ini supaya nanti ketika ada kejadian di mana kita membutuhkan energi, kita punya energi yang cukup. Kempesin banget. Kempesin banget. Habis banget. Biasanya kan nafas nggak kita pikirin. Sekarang kita pikirin banget. Sampai habis banget. Ayo terus, Teis. Bu Nani, terus. Habis. Banget-banget ya. Banget-banget baru boleh tarik. Habis banget-banget baru boleh tarik. Oke, terus Kang Boy. Terus. Terus. Habis dulu. Terus Kang Dwi. Habis ya, habis. Kalau belum habis, nggak boleh tarik. Oke, saya rada-rada cerewet nih ya. Olah nafas itu tantangannya sederhana. Level pertama adalah buang nafas sampai habis. Kalau buang nafas nggak sampai habis, berarti bukan olah nafas. Teman-teman sia-sia nanti. Ya, buang sampai habis. Susah iya. Kan susah buangnya, kagok, gemeteran. Iya, memang begitu. Biasain aja. Nanti juga bakal biasa. Ya, semua orang kalau awal-awal pasti kesulitan. Tapi nanti jam terbang, seiring jam terbang nanti pasti biasa. Terus konsen. Badan tegak, tangan di atas paha, perut kembungkan pas tarik, pas buang kempesin. Habis banget. Bener-bener habis. Banget. Nggak bisa buang lagi, baru tarik. Sampai kita tuh kayak pengen nariknya cepet banget gitu. Ya, satu kali nafas aja sebenarnya kalau sampai habis banget, susah. Yuk, cari dulu. Ini belum pada habis ini. Masih buang ya, tapi kalau di gitu lagi masih ada itu nafasnya. Habisin bener-bener. Yuk, kita perbaiki bener-bener dari awal. Supaya nanti kesananya latihan sebentar aja kita akan efektif. Ayo, kelihatan enggak? Ini banyak yang belum buang sampai habis ini. Jadi buang tuh habis. Begitu kita ngira kita udah habis, keluarin lagi. Ya, kadang-kadang kita ngira udah habis, padahal belum. Gitu. Habis banget. Keluarin lagi. Nggak bisa, baru tarik pelan-pelan. Des. Ayo. Saya tadi jadi udah habisin banget. Ayo, cepet nanti. Nanti cepet terjadi sesuatu. Kalau teman-teman memaksakan diri untuk buang sampai habis. Ya. Kalau sampai habis, udara kan pasti ke paru-paru ya, nggak mungkin udara masuk ke perut. Tapi pengembangan otot ini akan membuat kita energinya bakal muncul gitu. Terus, masih buang sampai habis banget. Belum itu. Ayo, belum saya titik. Habis banget. Ayo, belum habis itu. Oke.
Fokus, konsentrasi. Oke. Tangannya sekarang sambil perhatiin, sambil atur nafas perut, tangannya buka ke sini pelan-pelan. Begitu penuh di sini, tak penuh, buang. Nafas perut sampai habis banget. Jadi pas di tangan di bawah mentok, pas dia habis banget, dorong lagi sedikit habis, baru tarik pelan-pelan lagi. Ya. Jadi tugasnya adalah menselaraskan gerakan dengan nafas. Pas merentang di sini, pas penuh, buang, terus buang, sampai pas habis banget dia pas di bawah. Gitu ya, set pas di bawah. Tek, baru tarik lagi, das gitu. Ya, gitu doang gerakannya. Silahkan dimulai. Ya, sinkronkan. Kadang-kadang kalau di awal-awal tuh suka nggak matching gitu ya. Gerakan sama nafas. Nah, sekarang tugasnya selaraskan antara nafas dan gerakan. Sehingga nanti gerakan ngebantu kita ngendalin nafas. Jadi kita akan tariknya benar-benar sampai penuh, buangnya benar-benar sampai habis, dibantu sama gerakan tangan. Sinkronkan gerakan tangan dengan nafas. Ya. Kang gerakannya menyon-menyon nggak apa-apa, karena yang paling penting kan fokus ya. Gerakan mah bisa beda-beda, itu oke. Pelankan, pelanin, habis banget. Nanti teman-teman akan kesulitan, karena nafasnya pengen cepat. Tarik pelan-pelan, usahain. Buang, kalaupun buangnya jadi cepat, it's okay. Yang penting sampai habis. Paksa ya, kalau teman-teman sehat, paksakan. Buang benar-benar sampai habis. Oke, Kang Boy, terus Kang Dwi. Terus Kang Yuniarto, Syafei, terus selaraskan. Pas habis, pas di bawah. Kita nggak ngejangin nggak apa. Yang penting gerakannya sama aja sama nafas. Pas tariknya mentok, pas dia merentang, pas habis buang nafasnya habis banget, pas dia di bawah. Udah bagus gerakannya, udah oke. Terus lebih pas kan, buang sampai habis. Ayo Bu Nani, Teteris, terus semangat. Set, terus. Yuk, nafas, ingat, buang sampai habis. Ayo, buang sampai habis dulu. Buang sampai habis. Awal-awal kita tuh latihannya nggak kayak latih apa ya. Saya selalu bilang gini, kalau orang lain melihat kita latihan di awal itu, mungkin kita dilecehkan kali ya. Gerakannya gitu doang gitu ya. Tapi ini basic banget. Justru kita harus kuasai ini. Kalau bangunan mah ini mau batanya, semennya gitu ya, pasirnya. Orang nggak tahu kita mau bangun apa. Tapi bata, semen, pasir, besi akan bisa bikin apapun yang kita inginkan. Kalau prosesnya dijalani. Maka batanya harus yang terbaik, semennya harus terbaik, besi harus yang terbaik. Nanti kita bertahap tangkai jadi bangunan. Maka perbaiki dulu kualitas si bahannya dulu. Buang sampai habis. Ayo, belum habis itu. Ayo. Belum habis. Kalau habis, teman-teman buangnya sampai habis, sekarang udah susah-susah. Pasti susah. Ini masih pada nyantai. Jadi buangnya pasti belum sampai habis. Nggak dipaksain. Ayo, paksain. Ayo. Ya. Terus, paksa sampai habis. Habis banget, baru boleh tarik. Habis banget, baru boleh tarik. Nafasnya habis 3 kali aja, pasti nafas keempat jadi susah. Ada sesuatu yang muncul, itu yang kita tunggu. Ya, yang saya ngamatin satu-satu, saya nunggu sesuatu terjadi di badan teman-teman. Terus Kang Boy,
udah bagus, breaknya hati-hati, tetap nafas perut. Terus, saya nungguin teman-teman merasakan sesuatu, ya. Kesulitan akan muncul. Kesulitan ini yang kita tunggu-tunggu. Kalau teman-teman belum buang sampai habis, berarti nafas perutnya belum lulus. Belum benar aja. Perbaiki dulu. Sebelum kita ke yang level berikutnya, perbaiki dulu nafasnya. Sampai nemuin kesulitan, sampai teman-teman ngerasain banget susahnya, dan bisa mengatasi itu. Terus, ayo. Terus Kang Kurniawan ya. Terus Kang Kurniawan, terus. Habis. Ayo Kang Kamarudin. Udah biasa latihan kan, perbaiki nafasnya. Habis banget. Ayo Kang Dharma. Terus, Acan. Masih sehat kuat gitu. Ayo, paksa. Ayo boys. Bu Nani. Teida terus. Habis. Teida belum habis itu. Saya yakin belum habis buangnya itu. Terus Kang Dwi. Belum. Habis banget. Ayo, Kang Yuniarto sama Ibu. Sampai habis banget ya. Sampai habis banget. Kang Eko udah mulai nih. Tinggal konsistennya. Udah bagus. Kang Dwi harus maksa lagi sampai buang, sampai habis bener. Bener banget gitu. Nah itu kayak gitu tuh. Kayak gitu. Ya, terus fokus. Konsentrasi. Habis. Iya, oke. Ayo, yang ibu-ibu, saya tahu, yang teteh, ibu, saya tahu ini susah. Ya, tapi ibu, teteh harus maksa. Suatu saat anak cucu sakit, kita bisa nerapi. Tapi kalau nggak benar latihannya, anak cucu sakit kita tetap bingung. Kita nggak pernah percaya diri tentang terapi. Kita nggak pernah percaya diri tentang self-healing kalau latihan kita nggak benar. Perbaiki nafasnya sekarang. Ayo, buang sampai habis. Ayo, kurang ah. Ayo Kang Dharma, terus Kang Dharma. Habis dulu, banget baru tarik. Terus. Paksa dulu sedikit lagi. Yuk. Ayo. Kang Kurniawan udah mulai bagus ini. Terus. Kang Kamarudin paksa sedikit lagi, Kang. Kakak kan udah biasa latihan ya. Paksa dikit lagi. Terus. Ya, ini mulai. Yuk, Taida. Bu Nani, semangat Bu Nani. Ya, saya tahu pasti susah ini. Oke. Tangannya taruh depan. Tariknya di samping dada. Lemesin aja. Buang depan. Sama, buangnya sampai habis banget. Habis banget, baru tarik lagi ke dada lagi. Ya, sinkronin. Ketika di sini dia nariknya penuh, pas di depan dia buangnya habis banget. Sinkronkan. Terus, gerakannya cuma tarik ke sini, dorong ke depan. Terus. Ya. Kalau yang pertama tadi, kita mensinkronkan si gerakan dengan nafas. Sekarang, kita kondisiin energinya supaya ngebantu teman-teman buat berlatih. Ya, jari-jari ketika ke depan buka selebar mungkin. Jari-jari ketika ke depan buka selebar mungkin. Anggap itu layar, ada angin kan? Kerasa tekanan anginnya. Sambil tetap buang sampai habis. Ya, rasakan tekanan anginnya. Lawan si tekanan angin itu. Kayak ada dinding maju gitu, kita nahan. Kayak kita ada di tanjakan, lagi dorong mobil di tanjakan. Kerasa gitu, ada berat yang lawan kita tuh. Bis banget, baru tarik. Das. Buka jari-jarinya. Yuk, ini trik. Terus, kalau sok dibantuin dah, dari sini juga dibantu. Terus,
Ya, tetap buang nafas sampai habis. Tetap buang nafas sampai habis. Banget, banget. Kalau udah sampai depan, tarik lagi ke samping dada. Teng, gitu. Rasain kembungnya perut. Pas buang, kempesin perutnya, lawan. Saat, gitu. Terus. Fokusin dulu, terus. Bentar lagi mau disettingin energinya ya. Teman-teman berjibaku, berjuangnya digerakkan ngedorong dan nariknya, gitu ya. Rasakan tekanan dari depannya. Ya. Kalau teman-teman lakukan dengan baik, teman-teman akan ngerasain kepadatan, ada padat-padat di telapak tangan, ada dorongan sedikit di telapak tangan. Ada gerenyem-gerenyem lah di telapak tangan. Kan tadi udah bisa di awal ya. Terus, cuman ini buang sampai habis banget baru boleh tarik. Habis banget baru boleh tarik. Terus. Yuk. Nah, eta Kang Dharma bagus. Pas narik tetap dirasain, Kak. Pas narik tetap dirasain. Teng, pelan-pelan. Saya tahu ini capek, kalau bener pasti capek. Pas habis buang pengennya narik, kayak pengen istirahat. Enggak. Pas narik itu tetap konsentrasi, rasakan terus. Kayak kita di pantai, lihat ombak, ombak kan datang, dar. Terus dia surut, datang lagi gitu. Jadi mengalun ya. Nafas satu ke nafas berikutnya alunannya ada. Tidak pernah berhenti, tidak pernah patah. Bayangin kayak gitu, teman-teman itu seperti itu yang sedang dilakukan. Terus, das. Terus. Yuk Kang Eka. Yuk. Paksa ya. Dikit lagi kok, dikit lagi. Yuk. Paksa. Paksa dulu, buang sampai habis. Oke, bagus. Sekarang perhatikan gerakannya, gabungkan. Tarik ke sini. Terus buang ke bawah. Setelah habis banget, tarik ke dada. Buang ke depan. Jari-jarinya lebarkan benar-benar. Setelah habis, tarik lagi. Buka, pas buang. Bawah, tarik dada, buang depan. Ya, lakukan. Ingat ombak, mengalir. Gerakan satu ke gerakan berikutnya seperti ombak. Terus deh, mulai. Sok masing-masing. Ya, yuk. Nah, itu kerasa berat kan Boy. Terus, udah bener berarti. Terus, hati-hati. Istirahat pun nafas perut. Kalau mau istirahat. Tapi kata saya, bablasin aja. Terus, dikit lagi kok. Ya, simpel 2 gerakan ya, yang tadi digabungin. Buka. Jari-jarinya ingat, dilebarin jari-jarinya. Sampai benar-benar habis. Kalau benar-benar habis, ada sesuatu yang terjadi. Kalau teman-teman buangnya sampai habis. Buang sampai benar-benar habis. Susah, kesulitan akan muncul kalau benar sampai habis. Kesulitan itu yang akan kita hadapi, sehingga teman-teman akan merasakan sesuatu yang berbeda di latihan ini. Ya, saya bantu setting segala macam. Saya tinggal teman-teman nih. Ini kayak badan di setting tuh kayak ada pohon mangga gitu ya, buahnya lebat, udah dipasangin tangga. Tinggal teman-teman mau nggak naik tangga itu, tinggal ngambil ini mah. So, tangganya udah ada segala macam. Makanya buanglah sampai benar-benar habis. Buanglah sampai benar-benar habis. Itu tinggal diambil kok itu. Ya udah di setting, udah apa? Tinggal diambil, tinggal habiskan nafasnya. Terus, yuk, dikit lagi. Saya tahu ini berat. Kalau teman-teman yang nafasnya udah bener nih, beberapa udah kelihatan bagus. Ini berat, terusin dulu. Dikit lagi. Ini gerakan terakhir kok ini. Ya, asal teman-teman paksa aja. Paksa.
Terus, Kang Dharma udah mulai itu. Udah mulai bagus. Terus. Paksa, ingat ya. Buang sampai habis. Bu Is, sudah oke. Terus. Yuk, Taida. Yuk. Yes, bagus. Kang Safei, terus. Sama Ibu. Terus. Nah, nikmati benar, Bu. Gitu. Set. Yes, that's good. Dikit lagi. Ini udah mulai bagus ini. Udah mulai bagus. Mulai bagus. Iya. Habis ya nafas. Ingat, kunci nafas. Kunci nafas. Buang sampai habis. Banget. Ya, jari-jari lebarkan. Jari-jari lebarkan. Terus. Iya. Nah, itu bagus. Terus Kang Dwi. Terus. Yes. Oke, selesaikan nafasnya, buang sampai habis, tangannya taruh di atas paha. Badan tetap tegak, buang tetap sampai habis. Ya, tidak boleh, ini bukan istirahat ya. Tangannya taruh atas paha, nafas harus paling bagus, malah harus lebih bagus lagi, buang sampai habis, badannya tegak, konsentrasi dulu. Perhatikan benar-benar nafasnya. Kempesin banget. Kempesin banget. Ya. Setiap kita posisi seperti ini adalah posisi paling penting. Loh, kok kan saya tadi gerak-gerak kayaknya lebih penting. Enggak. Gerakan itu biasanya dia memproduksi energi. Pas diem ini, kita ngumpulin energi ini. Sehingga ini sebetulnya energi yang dikumpulin pada saat inilah yang nanti bisa disimpan, dipakai buat latihan berikutnya. Dipakai buat nerapi, dipakai buat segala macam. Bisa jadi orang-orang produksinya besar, pas di sini ngelamun, ya dapatnya kecil. Kan rugi ya. Maka di sini adalah penting banget untuk benar-benar konsentrasi, buang sampai habis, perut kempesin banget. Yuk, paling semenit kok. Ya, kalau tangannya ada anget-anget, wajar. Tangannya kayak pegang bola, wajar. Gerenyam-gerenyam, oke. Wajar, semua. Oke, masing-masing 3 kali nafas lagi ya. Kembungin, terus kempesin sampai habis banget. 3 kali aja. Setelah 3 kali, nafas biasa. Tarik yang dalam, hembuskan yang rileks gitu ya. Oke, ini saya mikrofonnya sekarang. Nah, oke, latihan kita di sesi yang awal, materinya nafas perut dan 2 gerakan dasar yang ini dulu. Gitu ya. Sekarang saya buka mic-nya. Teman-teman yang mau, saya pengen tanya nih ke teman-teman ya, gimana-gimananya gitu ya. Silakan bisa bertanya, mau apa aja ditanyain boleh. Mau cerita tadi kerasanya kayak gimana boleh, gitu ya. Oke, siapa dulu yang mau, siapa mungkin ada teman-teman mau bilang, Kang, saya kerasanya gini, gitu ya. Silakan, mikrofonnya dinyalain dulu ya. Terus kalau udah itu dimatiin lagi. Silakan. Ada yang mau gimana kerasanya? Ini Kang Boy kayaknya kos-kosan ini. Mau nanya, Kang? Ya, Kang, gimana itu Kang? indikasi bahwa sudah benar-benar habis itu ada gimana ya, Kang? Paling bagusnya. Maksudnya kita waktu buang nafas habis itu kan kondisinya beda-beda ya tiap orang ya. Ada nggak satu indikasi gitu atau satu tanda bahwa ya itu udah habis? Oke, indikasi nafas habis itu seperti apa? Ya, teman-teman habisin banget, terus dorong lagi, masih bisa keluar nggak? Kalau masih bisa keluar, berarti belum habis. Nah, ini beda gini. Jadi emang tanda kutip awal-awal tuh rada maksa. Karena kita perlu pembiasaan ya. Ketika kita membiasakan yang nafas yang maksa seperti ini, nanti ke depannya jadi mudah. Sebetulnya nanti kalau latihan-latihannya udah biasa, nafasnya nggak se-ekstrim awal. Ya.
sampai banget gitu, sampai muka ikut ngerenyit biasanya tuh. Ikut jelek. Itu biasanya indikator gamma tuh kita udah habis gitu, baru tarik. Pas nariknya susah banget tuh, pelan-pelan. Nah, kalau udah sampai gitu, itu biasanya nafasnya udah bener. Nah, kita latih yang itu, yang susah dulu. Oke. Siapa yang tadi buangnya sampai Beberapa kali sih tadi ada. nah, itu harus terus. Nah, justru yang itu yang harus terus-terusan gitu. Oh gitu. Iya. Ya. Oke. Makasih Oke, Kang. yang lain mungkin tanya dulu atau mau apa? Silakan. Kang Dwi gimana rasanya? Kayak banyak pikiran gitu Kang Dwi pas lagi latihan teh. Masih susah konsen, Kak. Iya, kelihatan banget. Memang. Ini kemana ini orang? Susah konsen tuh apa definisinya, Kang? Coba, Kang Dwi, biar saya bantu ini uraikan. Tadi saya malah fokus ke gerakan, bukan ke nafas. Iya, oke. Berarti udah tahu ya. Fokuslah pada nafas ya. Gerakan misalkan gini ya, disuruh gini, tahunya kita cuma ke depan, nggak ke samping. Ini nggak apa-apa. Kan fokus pertama adalah konsentrasi ya pada nafas. Maka atur aja nafas dulu sampai habis dulu, nggak apa-apa. Nanti kesananya bakal jalan sendiri kok. Ya. Dari Kang Dwi itu kelihatan banget kayak berpikir sepanjang bergerak gitu. Menurut saya tadi ya. Jadi sayang gitu. Ending-endingnya di akhir yang rada bagus mah. Pas di awal tuh kayaknya 15 menit lebih kayak mikirin sesuatu gitu. Ya itu. Oke. Gimana Pak Syafai? Ada yang mau tanya dulu? Mangga. Mikrofonnya. Udah Oh ya, gimana Kang? kedengaran? Iya, kedengaran. Oke. Di awal udah terasa ada ya seperti magnet ya memang Betul. terasa sini. Walaupun sejauh ini juga terasa. Wow, oke, bagus. Pada saat dengan gerakan, badan rasanya berat sekali. Oke. Berat, di posisi tertentu ini ngegelejang. Tapi ya terus aja gitu. Nah ini udah basah lepek nih badan. Oke, udah bagus berarti Kang. Betul gitu ya. Enak banget. Ada yang mau ditanya dulu mungkin Ibu atau Bapak, ada yang mau tanya dulu? Saya nggak ada pertanyaan deh. Oke ya. Mungkin menanya. Ya. Waktu buang nafas sampai habis. Ya, waktu buang nafas sampai habis gimana, Bu? Boleh sampai ngeden nggak katanya? Kayak Oh, ngeden. sampai ngeden. Enggak usah se-ekstrim itu. Ya, yang penting perutnya aja. Jangan sampai kan ngeden mah kayak ngedorong ke bawah ya. Ini mah enggak. Ngepesin aja. Ya, oke ya. Soalnya beda itu. Itu pasti bergetar ya pada saat habisin nafas. Oh iya, betul. Kalau nafasnya habis banget, nariknya juga goyang-goyang biasanya gitu ya. Betul itu betul. Tapi ingat ya, seperti ke yang Kang Boy, bahwa di awal kita memang berusaha latihan yang susah supaya nanti kesananya jadi mudah gitu ya. Kita bisa aja latihan biasa-biasa, tapi nanti hasilnya kesananya malah jadi susah gitu. Oke, Bu Is, Teh Is Mulyati dulu, ada yang mau tanyain? Atau Taida, Bu Nani, Kang Dharma? Ini agak sesak. Di mana? Ibu tanya katanya agak sesak. Oh, pas latihan atau sekarang masih? Enggak. Pas latihan tadi. Oh iya, kalau sesek pas latihan benar. Tapi ingat, sesulit apapun pas latihan, pas udahnya pasti enakeun. Ya, itu aja kita pegangannya gitu. Kalau nanti lagi latihan putih-putih kayak mau pingsan, paksain aja. Nggak akan pingsan. Gitu ya. Kalau pingsan kan ada Bapak ya. Ini cenut-cenut. Yang mana? Kepala tutut. Oh, kalau cenut-cenut ya, teman-teman bakal ngerasa banget, terutama di kepala, nyut-nyutan gitu ya. Si badan tuh kayak pakai jaket
tebel gitu, itu wajar. Ya, memang kayak gitu. Ya, karena kan disetting ya badannya, jadi supaya nanti latihan lebih efektif. Oke. Terima kasih. Ya, siap. Yang lain mungkin kalau yang mau ini boleh langsung nanya. Nggak diurut satu-satu deh. Assalamualaikum Kang. Siapa yang mulai? Siapa nih? Dengan Pak Darman nih Kang. Dengan Oke, siap. namanya. Kang, kalau waktu latihan kan semua bagus. Nah, kira-kira yang paling baik itu waktu latihannya kapan? Dan yang kedua, kalau kita latih lapas perut itu, kalau biasa kalau makan itu kan biasa ada agak kenyang gitu. Nah, baiknya berapa jam setelah makan atau kondisi perut seperti apa yang terbaik itu, Kang? Siap. Oke. Akang dan Teteh, tentang yang makan dulu yang gampang dijawab ya. Idealnya, berlatih itu 2 jam sebelumnya jangan makan dulu. Kenapa? Biar si perutnya nggak sibuk lagi mencerna. Karena pencernaan itu kan dia otomatis ya. Otot si lambung, ada gerakan segala macam. Biasanya itu ngabisin tenaga. Ya, jadi makin tenaga. Jadi kadang-kadang biasanya 2 jam sebelum sama ya 2 jam 1 jam sesudah jangan makan. Tapi itu sulit kalau kita latihan jam 8 berarti kita makannya ya jam 6 lah gitu ya. Itu kalau mau memaksimalkan. Tapi ini ya, yang harus kita pegang adalah latihan yang terbaik adalah latihan yang dilakukan. Bukan yang diwacanakan, bukan yang direncanakan, gitu ya. Jadi sebetulnya yang paling baik itu adalah begitu ada, saya mau latihan nih, langsung aja, lagi depan komputer, lagi apa, langsung aja atur nafas dulu, langsung aja ngerasain dulu. Karena belum tentu kita nyari waktu yang ideal itu bisa dapat. Kadang-kadang kan kalau kita, pengalaman saya dulu ya, saya pengen latihan nih, baju udah dibagus-bagusin, kamar dirapih-rapihin wah saya harus tempat yang bebas debu segala macam. Udahnya mah nggak latihan, enggak. Karena kita terlalu mikirin yang bukan poin inti. Poin inti adalah latihannya, bukan persiapannya. Ngejar nih, kata si Kang As, habis subuh misalkan ya, ketika embun kena sama sinar matahari itu paling bagus energinya. Saya mau latihan pas itu belum tentu dapat. Gitu ya. Biasanya sih godaannya karena latihan tuh malas. Teman-teman akan digoda oleh males sampai suatu saat teman-teman ngerasain sendiri manfaat dari latihan. Itu. Nah, awal-awal kan kita belum kebayang ya, buat apa, bisanya gimana, kan gitu ya. Jadi masih ngawang-ngawang, jadi suka banyak tergoda. Nah, jadi teman-teman sekalian, pertanyaannya bagus banget, tentang makan idealnya sih 2 jam. Waktu yang terbaik sebetulnya, waktu yang ketika kita luang gitu ya, karena tipikal orang ada yang memang harus sepi, konsentrasinya gampang, berarti cari waktu yang sepi. Subuh, malam gitu ya. Ada orang yang memang sore-sore juga dia santai, gandeng dia nggak masalah, ya silakan. Jadi teman-teman bakal nyari sendiri waktu yang paling bagus buat badan masing-masing sebetulnya gitu. Ya. Oke, mungkin pertanyaan lain? Atau ada yang mau, Kang tadi saya ngerasanya gini benar atau enggak gitu? Buis nanya, Kang, kalau habis latihan harus 2 jam makan. Ya, sebetulnya kalau bagusnya gitu, iya. Tapi nggak apa-apa sebetulnya. Yang penting mah latihannya, Bu. Ya. Mau latihan baru makan, susah, jangan sih. Asal jangan pas tarik tahan buang makan aja gitu. Pas segini minum ya nggak apa-apa, pas segini makan ya nggak apa-apa. Oke, yang lain mungkin? Ada pertanyaan dulu? Oke. Belum? Oke. Teman-teman sekalian, saya tahu latihan di awal itu mungkin ya tadi ya masih ngawang-ngawang gitu ya. Tapi berdasarkan pengalaman ini adalah latihan yang step-stepnya paling mudah diikuti dan paling prosedural gitu ya. Jadi teman-teman ketika nanti menunggu hari Rabu depan, coba latih yang begini-begini. Sampai kerasa sih ada tekanan. Ya, sampai kadang gitu ya. Terusin sering aja, lagi ngapain, rasain. Tekanan ini yang akan jadi kunci ketika nanti kita berlatih di level berikutnya. Ya, kayak Pak Sefi bilang, pas gini itu berat,
tapi beratnya bukan diada-ada ya. Ya emang tiba-tiba jadi berat aja sendiri. Nah itu yang kita cari. Artinya apa kalau ini kerasa berat? Ketika kita terasa berat, artinya badan kita udah jadi peka. Artinya energi kita bisa muter dengan cepat. Gitu. Artinya fokus kita udah bisa tuning ke energi, kira gitu ya. Nah, jadi sering latihan yang gini-gini. Jadi materi tadi kan awalnya gini-gini ya, ngerasain energi. Ngerasain energi itu sebetulnya ngelatih otak sih sebetulnya. Yang kedua, tadi nafas perut. Nafas perut harus buang sampai habis. Kalau Kang Dwi misalkan, kan gini, nggak semua orang ada dalam kondisi fit ketika kita sedang latihan seperti ini. Ya, kita mungkin lagi ada masalah apa, mungkin pikir segala, it's okay. Tapi dikejar di latihan di luar ini gitu ya. Nafas perut, coba bari nonton ini Ikatan Cinta, buangnya sampai habis banget gitu ya. Jadi nggak nangis kalau Andin sama Mas Al. Kira-kira gitu ya. Ada yang pertanyaan terakhir sebelum kita ini, Kang Eka nih pendiam. Kurniawan. Ada yang mau ditanya Kang Kurniawan? Iya, ini kan masalah ini tadi pas mau buang napas sampai habis itu kan malah ada perasaan takut gak bisa napas lagi soalnya pas takut kekunci cuma jadi tarik napas gitu. Ya, berarti gini Kang, itu indikator udah bener Kang. Karena kalau nafasnya biasa-biasa aja, nggak sampai habis banget, pasti kita tidak ada kekhawatiran seperti itu. Jadi kita ambil positifnya, oh berarti tadi nafasnya udah benar. Berarti hadapi lah, kita lakukan seperti tadi. Sampai kita tuh, kalau bener ya Kang ya, 5 kali nafas, itu udah keringetan. Udah narik berikutnya tuh udah pengen gitu. Pasti itu, udah kayak, ya nggak tahu ya, saya kalau ajal di tenggorokan kayak gimana saya nggak tahu ya. Tapi susah banget itu. Gitu. Nah, berarti udah benar tadi. Tinggal itu dilakukan di setiap nafas. Nanti badannya cepat adaptasi. Nah, terakhir saya mau bilang ya, Akang DTT, ketika kita ngatur nafas yang benar, maka badan kita tuh kekurangan oksigen. Ya, saya bilang badan kita kekurangan oksigen. Itulah kondisi latihan. Sehingga badan kita akan dipacu berfungsi pada kondisi yang ekstrim seperti itu. Nanti kemampuan kita akan naik. Sehingga ketika kita nafasnya biasa, kemampuan kita jauh lebih dari orang biasa gitu. Itu yang kita kejar ya. Sama kayak orang ngangkat barbel, kan ototnya misalkan kekuatannya A, sama dia kan dipaksain sampai nanti dia berubah gitu. Nah, kita sedang memaksa badan kita supaya efisien di tingkat oksigen yang rendah. Begitu. Sehingga nanti begitu oksigennya banyak, energinya jadi gede gitu. Ya, jadi memang kesulitan pasti. Kalau nggak sulit, berarti latihannya nggak benar gitu aja. Ya, semoga teman-teman dapat bayangan ya. Nah, nanti kalau ada apa-apa yang kurang jelas bisa ditanyain di grup. Untuk latihan kali ini, kayaknya kita akhiri dulu. Nuhun pisan, terima kasih sudah bergabung. Sudah 1 jam lebih sedikit gitu ya. Sampai ketemu hari Rabu nanti. Ya, jangan suka nanya-nanya di grup ya. Kita tutup mungkin ya latihan kali ini dengan sama-sama berdoa. Semoga tadi semua keringat teman-teman, semua perjuangan teman-teman berbuah manfaat di masa yang akan datang gitu ya. Semoga jadi catatan ibadah ya. Oke, tutup bareng-bareng dengan doa akhir majelis. Subhanallah. Astagfirullah. Wa atubu ilaih. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang. Ya, minum ya. Sebelum tidur minum dulu. Atau